Assalamualaikum. Balik lagi nih bersama aku, Dea Salsabila. Nah, di konten kali ini aku akan membahas mimetik yang ada pada suatu karya sastra. Di video sebelumnya, aku udah membahas struktur genetika yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa nonton videonya di channel ini. Nah, sebelum aku lanjut ke video selanjutnya, kalian bisa bantu channel aku ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke videonya. Nah, jadi apa sih itu mimetik? Nah, jadi pendekatan mimetik ialah pendekatan yang menganggap karya sastra itu merupakan tiruan, cerminan, ataupun representasi alam maupun kehidupan atau dunia ide. Nah, istilah mimetik ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu mimesis, yang artinya meniru, tiruan, atau perwujudan. Nah, jadi teman-teman, secara umum mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik dapat juga diartikan sebagai teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari aku mengenai apa sih itu mimetik. Nah, sekarang teman-teman tentunya sudah mengetahui apa itu mimetik. Kali ini aku akan memberikan contoh penerapan teori mimetik di dalam suatu karya sastra. Nah, contoh yang aku ambil kali ini adalah novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, siapa sih Agnes Davonar ini? Mungkin bagi teman-teman pecinta novel atau pecinta film Indonesia sudah tidak asing lagi dengan nama penulis cantik ini. Nah, sebelumnya penulis bersaudara ini telah melahirkan lebih dari 18 novel dan 10 film nasional. Nama Agnes Davonar ini diambil dari dua bersaudara penulis yang terdiri dari adik dan kakak. Agnes sebagai leader dan Teddy Davonar sebagai CEO-nya. Nah, teman-teman, penulis ini memulai karirnya pada tahun 2010 di mana mereka mulai rajin mengikuti kompetisi blog nasional hingga internasional. Salah satu prestasi paling cemerlang mereka adalah ketika terpilih sebagai The Most Influential Blogger Bubu Awards pada tahun 2010 di mana ajang ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang penting dalam dunia internet Indonesia. Dan pada tahun yang sama mereka terpilih sebagai satu-satunya blogger Asia yang dalam kompetisi FIFA World Cup di Afrika Selatan keluar sebagai blogger terbaik perwakilan Asia. Agnes Davonar juga meraih penghargaan 10 perempuan inspiratif pada tahun 2015. Nah, setelah meraih penghargaan itu, nama mereka pun semakin dikenal di dunia sastra Indonesia karena fokus blog mereka kebanyakan tentang tulis-menulis. Ketika salah satu cerita mereka yang berjudul Gaby meledak karena menjadi mitos pencipta lagu itu meninggal serta menghantui publik Indonesia, nama mereka pun menjadi semakin terangkat. Pada tahun yang sama mereka juga melahirkan novel pertama mereka yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, novel ini sukses dengan terjual lebih dari 300.000 kopi. Baik teman-teman, mari kita lanjut membahas buku yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan ini. Nah, buku ini mengisahkan ulang cerita pilu seorang gadis bernama Keke atau Gita Sesa Wanda Cantika. Ia terkena penyakit yang terbilang langka yang bernama rhabdomyosarcoma atau dalam bahasa awamnya yaitu kanker jaringan lunak. Ia merupakan pasien pertama di Indonesia yang terdeteksi penyakit ini. Divonis terjangkiti penyakit ini pada usia 13 tahun. Nah, dalam waktu 5 hari saja kanker jaringan lunak ini merubah perlahan wajah Keke menjadi seseorang yang tidak dikenali sebab wajahnya berubah menjadi sesuatu yang tidak enak dipandang mata. Perjuangan Keke sempat berbuah manis sebab tim dokter berhasil menyembuhkan penyakitnya dan ini menjadi sebuah prestasi sendiri bagi dunia kedokteran di Indonesia pada saat itu dan menjadi buah bibir di negara lain.
yang bertanya bagaimana bisa penyakit ganas itu ditaklukkan. Akhirnya polemik ini mendapatkan jawaban. Sebab Keke hanya sembuh sementara. Setelah beberapa saat menjalani pengobatan, kanker ini kembali bertamu menyerang tubuh dan semangat Keke. Keke yang menyadari bahwa waktu hidupnya tidak lagi dapat diulur dengan obat dan lain-lainnya. Benar saja, Keke meninggal pada tanggal 26 Desember pada tahun 2006. Sebelum ia meninggal, ia menyempatkan menulis surat. Kemudian surat inilah yang mengilhami pemilihan judul, yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Baik teman-teman, itu tadi contoh penerapan teori mimetik di dalam suatu karya sastra. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.